المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para jemaah rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah mengasihi beribu-ribu kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat yang mana kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama baban min al-'ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal kana afdala min an yusalli alfa rak'atin tatawwu'an." Barang siapa yang belajar mencari ilmu, baik itu mau diamalkan ataupun tidak diamalkan, itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi mencari ilmu itu lebih bagus daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Wa qala musannif fi hadhil kitab ta'limul muta'allim, fasadun kabirun alimun mutahaqqqiqun wa akbarun minhu jahilun mutanassikun. Fasadun, maka kerusakan, kabirun yang besar, alimun ialah orang alim, mutahaqqqiqun yang menyelewengi ilmunya atau yang melawan ilmunya sendiri. Banyak yang sekarang orang alim ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai harta, hukum itu berbelok. Karena apa? Karena takut. Satu, takut mungkin bayarannya tidak besar, dan takut tidak dipanggil lagi. Banyak orang alim sekarang itu menyelewengi hukumnya. Harusnya hukumnya seperti ini, karena takut sama orang yang punya harta ini, takut kesinggung, akhirnya dibelokkan hukum tersebut. Banyak orang-orang sekarang, orang alim itu ketika dia berhadapan dengan orang yang berharta atau yang punya jabatan atau yang punya wibawa, mereka itu memainkan hukumnya. Bagaimana caranya hukum itu tidak mengenai seorang yang punya harta tersebut, seorang yang punya jabatan tersebut. Padahal hukumnya yang harusnya itu mengatakan yang sebenarnya, ini dia belokkan. Kenapa? Karena takut tidak dipanggil lagi. Begitupun orang yang punya jabatan misalnya, mereka takut dengan atasannya, padahal mereka tahu kesalahan itu. Namun mereka rubah yang tadinya salah menjadi benar. Karena apa? Karena mereka takut karena atasannya. Mereka takut dipecat, mereka takut tidak disenangi oleh atasannya. Padahal itu adalah hal kemunafikan, yang mana mereka ingin terlihat bagus di hadapan manusia, padahal jelek pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya qulil haq walau kana murra, katakan yang benar walau itu pahit. Bahkan di sini wa akbarun minhu jahilun mutanassikun, dan lebih besar lagi kerusakannya ialah orang bodoh yang suka beribadah. Oh, kenapa orang bodoh lebih besar kerusakannya? Karena kan padahal dia ibadah. Karena orang bodoh itu ketika ibadah, dia itu tidak didasari dengan ilmu. Karena ada salah satu hadis, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tidak didasari dengan ilmu, mardud la tuqbal, tertolak, tidak akan diterima. Jadi apapun itu amalnya, kalau tanpa dengan ilmu itu tertolak, tidak akan diterima. Makanya ilmu dulu sebelum beramal. Jangan beramal dulu sebelum berilmu. Banyak zaman sekarang, maaf mungkin orang-orang sholat namun tidak tahu rukun wudunya, tidak tahu rukun sholatnya. Nah, makanya nanti di hari kiamat itu banyak bangkai-bangkai orang yang sholat. Bangkai-bangkai orang yang sholat. Mereka sholat asal-asalan. Kita mau
presiden atau mau ketemu jabatan, banyak persyaratannya itu. Adapun kita mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak juga persyaratannya. Yang mana dalam sholat ada yang namanya rukun sholat yang harus kita pelajari. Makanya di sini man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal kana afdala min ay yusalli alfa rak'atin tatawwa. Dan barang siapa yang belajar ilmu, mau itu baik diamalkan ataupun tidak, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Maka para jamaah rahimahullah, semoga kita tidak bosan untuk terus mencari ilmu dan menggali ilmu, karena mencari ilmu itu tidak ada batasan usia dan tidak ada yang namanya ketika tua kita tidak mencari ilmu lagi. Para jamaah rahimahullah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya, umumnya kepada para jamaah sekalian.